ceramah saya, pengajian saya sekarang ini cerita tentang pemimpin. Politik. Maka saya perlu hadir untuk memberikan materi ke bapak-bapak semua karena saya tengok mau balik MDI ini Pak, saya pendukung Jokowi semua. Maka saya mau sengaja saya untuk hadir sini. Nanti kalau ceramah bapak semua nanti paling penting sampaikan satu, memilih pemimpin itu penting, sangat penting. Maka tak boleh golput, haram hukumnya. Dan dipatuakan oleh MUI Pak ya, haram hukumnya golput. Tidak memilih pemimpin itu haram hukumnya, itu penting. Jangan sampai diberi kesempatan kepada jemaah-jemaah untuk tidak memilih pemimpin. Nah ini kalau kita tak ikut memilih pemimpin yang baik-baik, jemaah-jemaah di masjid itu yang tak hadir ke masjid memilih dia. Itulah pandit-pandit tuh, preman-preman yang memilih itu. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kalau kita untuk ada ibu satu supaya tidak salah kata saya, kita kan sering ceramah Bapak Ibu lupa kan, jadi untuk ada satu ibu. Biasanya kalau pemimpin jahat, maka yang akan di sekitarnya orang jahat. Kalau pemimpinnya dungu, maka di sekitarnya dungu-dungu yang bodoh-bodoh. Kalau pemimpinnya itu tak beriman, sekitarnya tak beriman, pasti itu tidak bisa ndak. Kalau dia orangnya abangan, sekitarnya abang-abangan, walaupun dia Islam Muslim, pasti itu tidak bisa ndak. Kalau orang pintar, sekitarnya orang pintar-pintar Pak. Tidak akan mau orang pintar memilih orang bodoh-bodoh, tidak mau dia. Orang soleh-soleh, tak akan masuk orang jahat di situ, pasti soleh-soleh juga. Para penipu, berkumpulnya nanti para penipu juga. Orang yang jujur ngumpulnya dengan orang-orang jujur. Maka kalau kita golput, yang di masjid orang soleh-soleh itu golput, maka kita sedang menyerahkan masalah kepemimpinan ini kepada orang yang tak soleh. Ngeri nih Bapak. Bapak harus sampaikan ke jamaah semua itu materi ini. Kan ada hadis yang sudah hafal semua kan, kalau ada yang berjalan 3 orang, maka angkat satu. Apalah hadisnya? Saya dah hafalnya. Tapi dah saya cari tadi. Iza kana salah satun bisa parin, kalau ada 3 orang dalam sebuah safar, iza kana salah satun bisa parin fal yu'ammaru ahaduhum, maka hendaklah ada amir. Fal yu'ammar itu, maka adalah amir di antara mereka salah seorang. Nah 3 aja jalan, itu pilih 1. 3 apalagi negeri yang besarnya, apalagi RT RW kecamatan apa, mesti ada pemimpin. Rasulullah SAW meninggal, ini contoh pentingnya milih pemimpin. Meninggal Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah meninggal itu? Tidak langsung menguburkan Rasulullah SAW. Mereka kumpul di Bani Sakifah menentukan siapa pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Saking pentingnya milih pemimpin, tak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Rasulullah meninggal, dipilih pemimpin langsung. Untuk apa? Ini kepentingan umat nih, kepentingan agama nih, kepentingan kemaslahatan kita. Salah kita memberi kepemimpinan nih kepada orang, nasib bapak-bapaknya, nasib umat nih, nasib kita semua tergantung dengan pemimpin yang salah nih. Kita kan menderitaannya kan wajah-wajah penuh penderitaan ini gara-gara pemimpin kita salah nih. Terserahlah, saya disebut orang, saya kan ada yang nyebut ke saya gini, Prof katanya, kami masih ingin Prof jadi rektor DUIN. Itu apa masalahnya? Prof ngomongnya keras kali nih, radikal kali bos. Biarlah lantak lah mau jadi rektor, nak jadi rektor, tapi ini penting saya sampai ini, kepentingan kita bersama. Ini mohon maaf nih, ini bukan hanya karena Bapak jadi pendukung Jokowi aja, enggak nih. Pemimpin kita tuh dari dulu sampai sekarang tuh udah salah. Tak dapat kita memimpin yang baik untuk negeri ini. Pemimpin itu apa? Jangan kira presiden aja ya. Mulai dari yang kecil-kecil tuh sampai ke atas. Kalau dapat ada RT yang rajin ke diskotik, apa jadi kampung? RT itu. Atau RT itu jadi apa namanya tuh? Germo. Kira-kira seperti apa RT itu? Yang tak pernah ke masjid.
Sampai dulu. Negeri kita ini makmur, negeri kita ini hebat. Saya sudah berjalan ke 32 negara, terakhir kemarin ke Manila, 33 negara saya sudah kunjungi. 33 negara. Memang Indonesia ini hebat memang. Hebat negerinya, cuman rakyatnya yang tak hebat. Hebat negeri. Saya 10 hari ke Sudan. Sudan itu cuma 2 musimnya. Musim panas, musim panas sekali. 2 aja musimnya. Ada yang alumni Sudan. Kalau ada punya anak, kalau saya kan anak tuh saya kuliahkan ke Sudan lagi. Menderita di Sudan tuh. Makanya ada ungkapan man asapi Sudan ta'isu fi kulli makan. Siapa yang bisa hidup di Sudan, dia bisa hidup di mana saja. Karena luar biasa kerasnya hidup di Sudan tuh. Negaranya miskin. Nah, cuman masalahnya orang Sudan itu nganggap kita lebih miskin dari Sudan tuh. Miskin Sudan. Saya tengok orang Sudan tuh memandang-mandang hina Indonesia lepas saya. Saya tanya ke orang KBRI itu. Kenapa orang Sudan ini nganggap kita lebih miskin dari mereka, Pak? Saya bilang ke KBRI itu. Masalahnya, Prof, katanya. Orang Sudan negara yang miskin nih, memberikan beasiswa ribuan mahasiswa Indonesia. Negara itu lebih miskin dari kita Indonesia nih. Mallnya itu, dan membanggakannya itu, mall itu cuma mall-mall kayak Sukaramai itu. Mallnya banding Indonesia enggak ada. Ramai lah mereka tuh, mereka masuk dalam itu untuk dingin-dinginkan badannya lah. Berhasil. Dia menganggap Indonesia lebih miskin rakyatnya daripada, kalau pemimpin-pemimpinnya tahu Indonesia lebih makmur, tapi rakyatnya menganggap Indonesia itu lebih miskin dari Sudan itu. Apa sebab? Karena mereka kasih beasiswa banyak-banyak untuk pelajar-pelajar Indonesia. Maka banyak pelajar Indonesia yang kuliah di Sudan. Dosen-dosen UIN kuliah di sana, dosen-dosen mana gitu. Ada yang tamat-tamat pesantren masuk kuliah di Sudan, dapat beasiswa dari Sudan itu. Tentu dianggapnya nih orang yang dibantu-bantu ini pasti orang susah dari kita, gitu bahasanya kan. Padahal Sudan itu tidak ada apa-apanya, berdebu aja, panas aja. Indonesia, kalau dibanding negara-negara Timur Tengah itu Indonesia ini apa yang tak ada Indonesia ini? Mereka cuma ada satu sungai, Sungai Nil, selesai masalah sayur-sayur mereka, makanan. Kita sungai sebanyak-banyaknya. Sungai sebanyak-banyaknya. Tak usah lagi Indonesia, dari Riau aja, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Indragiri, sungai apa lagi yang besar-besar? Sungai Hijau, Sungai Gelombang. Lautnya, apa yang tak ada di tambangnya di Indonesia nih, dalam perut buminya nih? Mereka ada minyak, kita ada minyak. Mereka ada emas, kita ada emas. Freeport itu yang digali emas tuh, itu udah sama dalamnya segitu gunung digali emas kualitas bagus emas tuh. Nggak usah lagi di jauh di Freeport itu, di Kuansing aja, sungai itu emas kan. Apa yang kurang di negeri kita nih? Nggak ada yang kurang negeri ini. Ngapa negeri kita kayak gini? Negeri kita ini miskin, Bapak. Susah negeri kita nih. Jalan berlubang-lubang, seperti ini ya. Nggak payah menengoknya betapa miskin kita. Tengok aja lah wajah bapak ini, wajah bener-bener. Mestinya kalau seandainya makmur negeri ini, nggak ada mau balik yang telantar kayak gini ya. Nggak ada nih. Yang ceramah-ceramah dikasih 200.000, 300.000, nggak ada. 150.000. Kemarin saya masih dapat ceramah 175.000. Nah, ada nih mau balik kayak gini nih. Mau balik nih mesti ditanggung oleh negara nih. Mestinya seperti itu. Tapi itu tadi, karena negara kita kayak gini, di mana letak salahnya? Macam-macam orang diskusi seperti lingkaran setan. Siapa? Di mana letaknya? Salah guru. Guru nyebut tak salah kami. Macam mana kami mau jadi guru baik? Gaji kami sedikit. Ya kan? Lalu salah siapa? Salah negara. Kenapa? Negara kasih sedikit gaji guru. Apa kata negara? Pajak kami sedikit, tak bisa gaji guru besar. Lalu salahlah rakyat tak bayar pajak. Lalu bayar pajak, rakyat minta pajak. Macam mana kami tidak bayar pajak? Hidup susah seperti ini, ya kan? Kenapa kalian susah? Iya karena kami bodoh-bodoh. Lalu gimana kemana perginya?
Ya guru lagi, putar aja, putar lingkaran setan. Dan menurut saya lingkaran setan itu hanya bisa diputus kalau kita dapat pemimpin yang adil. Itu masalah. Itu masalahnya. Barokah negeri ini kalau dapat pemimpin yang adil. Cuman pemimpin dari dulu-dulu tuh sampai sekarang tak dapat, malang negeri ini. Allah kalau mau ngazab rakyatnya, mau ngazab umatnya, dikasihnya pemimpin cilako. Betul Pak. Itu bukan hanya negara aja ya, bangsa aja ya. Apapun lah. Kalau mau disiksa orang tuh, yang mau dipimpin tuh, dikasihnya pemimpin tuh. Saya merasakan penderitaan saya jadi dosen di UIN tuh. Dikasihnya pemimpin meleset semua ya kan. Saya tersiksa lu dosen tuh, nyumpah aja terus semua dosen. Kalau dapat kita pemimpin, mau dapat RT itu, bagus dia, adil dia. Bahagia kita. Saya sering ceramahkan, ini Bapak sampaikan. Satu kali Umar ngomong di depan para sahabat-sahabatnya, Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Kalau dalam berdoa itu hanya boleh satu yang kupinta. Kita berdoa kan banyak kita minta kan, minta panjang umur, minta sehat, minta masuk surga, minta anak soleh, minta rizki, minta tambah istri, minta apa gitu kan. Tidak apa-apa, dalam berdoa itu mesti banyak doa kita minta. Haupan wa toma'a. Kalau berdoa itu mesti dengan penuh rasa harap, rasa khawatir, wa toma'an. Dan berdoa itu mesti tamak, minta banyak-banyak. Berdoa, yang boleh tamak itu cuma berdoa, selain itu tidak boleh. Berdoa itu tamak, minta banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Itu Allah minta tuh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, berdoa itu minta banyak-banyak. Andai kata Umar bin Khattab, andai dalam berdoa itu boleh satu saja yang kupinta, tidak boleh banyak-banyak, satu aja. Jadi kalau setiap berdoa cuma boleh satu minta, tidak boleh dua, tidak boleh tiga. Maka kata Umar, tak kupinta yang lain. Dalam berdoa aku kupinta, berikan kami pemimpin yang adil. Berikan kami pemimpin yang adil. Maka tak kupinta yang lain, kata Umar. Oh, sahabat protes. Gimana dengan makan kita, makan rezeki kita, kesehatan kita? Apa kata Umar? Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, maka pemimpin yang adil itu akan memastikan kamu sehat semua. Maka tak perlu kamu minta sehat. Gimana kalau masuk surga? Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, akan memastikan kalian semua masuk surga. Tak akan ada dibiarkan tempat-tempat maksiat, tak akan dibiarkannya ada peluang orang berbuat dosa. Kalian masuk surga semua, maka tak perlu lagi minta masuk surga. Tak perlu minta anak soleh, kata Umar. Apa sebab? Karena pemimpin yang adil itu akan membuat semua anak kita anak-anak soleh. Maka kata Umar, tak kupinta yang lain, kupinta satu saja, berikan kami pemimpin yang adil. Saking pentingnya pemimpin yang adil. Ya, saya anggaplah bahwa Bapak ini jamaah nih. Bapak sampaikan ini nih. Saya kalau udah bicara pemimpin ini agak apa, saya sedikit agak emosional, saya sedikit emang. Karena memang meleset terus nampak saya. Yang kita arah-arah. Saya ini bapak-bapak saya sampaikan, saya ini sudah sejahtera saya. Saya profesor, saya dosen, ada usaha-usaha saya sedikit lah. Yang memang dari dulu saya sampaikan dengan mahasiswa, saya tak pernah berpikir untuk jadi dosen, tidak ada. Jadi pegawai negeri tidak ada. Jadi buya ustaz ini tidak juga ada. Apalagi ketua MUI kota tidak ada. Dalam hidup saya kecil-kecil tidak ada. Tahu apa cita-cita saya? Sebelum saya pintar, cita-cita saya waktu belum sekolah ditanya mak saya, mau jadi apa kamu besok besar? Karena saya masih bodoh, saya mau jadi Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kan belum sekolah tuh. Tapi ketika mulai gak sekolah, ada tahu saya hidup nih. Cita-cita saya satu aja, mau jadi orang kaya. Karena ibu bapak saya miskin, jadi saya benci dengan kemiskinan itu. Dendam saya dengan kemiskinan. Maka saya tak bisa berteman dengan orang-orang kaya, tak bisa. Karena dari dulu saya sakit hati dengan orang kaya, itu masalahnya. Sampai sekarang tuh masih dendam saya. Maka saya tak bisa berkawan dengan orang kaya. Tak bisa saya berkawan dengan orang kaya. Muncul aja sinis saya terhadap orang kaya tuh. Maka memang karena penderitaan hidup dulu tuh, susah saya. Tapi menurut saya pikir-pikir kita ini bisa jadi orang kaya-kaya. Riau ini kalau bapak mau, kalau dapat pemimpin yang kaya, bapak bisa kaya semua. Kalau dapat pemimpin yang adil, kaya. Ini di sini ini berapa hektar sawit di Riau ini? Hah?
Anak datang 1.000, pendek kali hitungnya. Jutaan hektar. Siapa pemiliknya jutaan hektar tuh? Satu orang, 2 orang saja, Pak. Kau dapat pemimpin yang adil, kenapa tidak baginya masing-masing rakyat Riau? Atau bagaimana caranya diberi kesempatan mereka? Tidak usah dibagi, beri kesempatan mereka miliki tanah. Sama seperti pemerintah memudahkan mereka untuk itu. Fasilitasi. Kau dapat pemimpin yang memikirkan wajah-wajah penuh penderitaan ini kan? Itu masalahnya. Takut pula saya nengok Pak Haris, Pak Waki Sukman nih memindahkan apanya nih. Para ulama menyebut, ya nanti sampaikan materi ke jemaah. Para ulama menyebut bahwa syarat negeri itu mendapatkan keberkahan, berkah negeri itu ada 4 sekurang-kurangnya. Satu, imamun adilun, pemimpin yang adil. 2, alimun zahidun, ulamanya zuhud. 3, ghaniyun wafirun, orang-orang kayanya dermawan. 4, miskinun sobirun, orang-orang miskinnya sabar. Barokah itu apa artinya? Bahasa Indonesia kita apa barokah? Hah? Tahan lama. Itu ilmu baru bagi saya. Al-Kausar. Tidak ada padanan kata bahasa Indonesianya barokah itu. Karena tak ada yang pas, maka akhirnya barokah itu diindonesiakan. Maka jadilah berkah. Jadi kalau ada kata asing yang mau dicarikan bahasa Indonesia, tidak ketemu bahasa Indonesianya yang pas, maka bahasa asing itu diindonesiakan. Termasuklah barokahnya. Barokah ini tak ada bahasa Indonesia yang pas, maka akhirnya bahasa Arab itu, bahasa asing itu diindonesiakan menjadi berkah. Barokah, berkah. Bahasa Arab yang diindonesiakan barokah. Cuman dicari-carikan karena sering sekali kapan kata barokah ini dipakai, dicarilah mana padanan kata yang paling cocok dengan barokah, paling dekat lah, walaupun tak pas. Sebagian menyebut bahwa barokah itu dekat artinya dengan membahagiakan. Membahagiakan. Kalau bapak punya rumah mewah, ada kamar mandi di dalam itu, lengkap di dalam itu, hebat fasilitasnya. Rumah itu dibenci oleh kiri kanan tetangga. Orang tak hormat dengan bapak. Bapak pun tak dapat menikmati rumah itu tidur. Kenapa bapak tidur di kereta api, bapak tidur dalam mobil, bapak tidur dalam pesawat cari duit. Rumah itu pun jarang bapak tinggali. Ya kan? Anak-anak narkoba, keluyuran. Lalu rumah itu barokah enggak? Rumah bapak RSSSSSS. Banyak S-nya. Apa singkatannya Pak? Rumah sangat sederhana, sekali sapu selesai, S kan? Susah selonjor. Pokoknya banyak S-nya. Tapi tetangga kiri kanan rumah itu hormat dengan bapak, sayang dengan bapak. Ya kan? Anak tak keluyuran, anak pintar-pintar, anak hebat di kampung tuh. Maka rumah yang RS itu rumah yang penuh dengan keberkahan, walaupun kecil. Duit banyak tapi sakit-sakitan. Bapak pilih penyakit orang kaya, penyakit orang miskin? Hah? Milih penyakit orang kaya, penyakit orang miskin? Harus pilih. Penyakit orang miskin. Penyakit orang miskin itu panu, kurap, kodes, itu penyakit orang miskin. Penyakit orang kaya, diabetes, kolesterol, asam urat. Itu penyakit orang kaya tuh. Penyakit orang kaya. Jangan sampai bapak miskin penyakit orang kaya atau kaya. Penyakit orang kaya tuh diabetes tuh ujung-ujungnya gagal ginjal, ya kan, cuci darah. Kalau tersumbat ke jantung, diabetes,
jantung koroner, berhenti detak jantung mati. Kalau pergi ke mata buta, banyak diabetes itu orang buta. Kalau perginya ke otak stroke. Diabetes tuh ngeri, sakit itu, obatnya mahal, tak main-main tuh penyakitnya, biayanya besar. Maka cukuplah penyakit orang miskin. Penyakit orang miskin apa? Kurap kodis panu, cukup 15.000, salep, selesai. Kalau dapat pemimpin adil, barokah negeri ini. Negeri ini membuat kita bahagia. Adil itu lawannya apa? Zolim. Zolim itu gelap. Apa saja kriteria zolim itu? Tak beriman, itu zolim tuh. Ahli maksiat, kerjanya maksiat, itu zolim tuh. Jahil itu zolim. Jahil itu apa bahasa kitanya? Kalau bahasa Rocky Gurungnya, aduh, itu zolim itu. Pembohong, zolim itu. Jadi kalau yang dapat pemimpin yang zolim, maka negeri ini tak akan pernah dapat keberkahan. Saudi itu batu-batu dia pasang pasir banyak. Wah, kalau bapak pergi haji dan umroh, tengoklah Makkah itu. Batu-batu cadas. Bukan batu-batu seperti batu-batu bisa ditokok pakai martil tuh. Itu batu-batu cadas, batu keras, batu tua, lama. Nggak main-main batunya tuh. Sabotasi pas saya ceramah pemimpin. Terus ya, Madinah itu, tengoklah kalau pernah pergi Madinah. Kalau dibandingkan Indonesia, tidak ada. Tapi mereka berkah. Berkah apa? Airnya bersih. Kalau pergi sana air payah tuh, bersih airnya. Kalau banding dengan PDAM kita, jauh hebat air orang tuh. Air payah mestinya tuh. Dari mana datang airnya? Allah kasih berkah. Buah-buahannya, Pak, bayangkan ya, setiap hari di Makkah itu ngumpul orang 2 juta. 2 juta. Umroh sekarang ini sudah seperti haji aja saking ramainya. Kalau haji itu kan total orang ngumpul itu 2.500.000. Numpuk plek. Kalau tak banyak air itu, Pak, kalau tak banyak makanan buah-buahan di situ, ngeri itu, Pak. Ngumpul 2.500.000 dalam satu tempat, plek. Dan harga normal, air ada di situ. Sempat kalau numplek orang di Pekanbaru ini 2 juta, plek 2.500.000, barang-barang pasti naik semua. Kita kalau udah ada acara perayaan, acara ramai-ramai, jualan pasti naik semua, ya kan? Dapat keberkahan negeri itu. Memang kota Makkah tuh diberkahi. Allah jamin keberkahan. Nah, kita ini tak dapat keberkahan apa sebab? Karena kita tak dapat pemimpin yang seperti itu. Syaratnya memang harus, pemimpinnya harus adil dulu. Yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ada 7 kelompok manusia kan? Siapa yang pertama? Imam Ali. Itu saking pentingnya pemimpinnya. Nomor 1 bukan kita, bukan ulama, bukan pemuda yang mencintai karena Allah dan segala macam itu. Yang pertama itu imamun adilun. Ia dilindungi Allah taala meskipun dia tidak hafiz Al-Qur'an, meskipun solat sunatnya sedikit, meskipun puasa sunatnya sedikit, meskipun ibadah-ibadah yang lainnya sedikit, tapi kalau mampu dia jadi pemimpin yang adil, Allah lindungi besok di padang mahsyar. Ini kasih tahu nih bapak ayah ceramahnya nanti agak serius bapak sedikit ceramahnya. Kalau saya kan agak campur apa sedikit nih, bapak agak serius sedikit, hajar sedikit. Salah satu diantaranya, Pak, pemimpin itu yang dianggap adil itu mesti beriman, muslim. Bapak mungkin dah tahu ayat-ayat yang dibaca-baca dulu tuh kan, la yattakhizul mu'minunal kafirina awliya. Banyak tuh ayat-ayat Al-Quran tentang jangan pemilih pemimpin yang kafir. Walaupun ada yang mencoba-coba arti awliya itu bukan pemimpin lah gitu. Diubahlah terjemahannya menjadi apa?
Teman saja dilarang, apalagi pemimpin. Gitu jawabannya Pak. Mau diterjemahkannya teman setia atau teman apa terserahlah. Teman aja dilarang kita menjadikan mereka itu. Teman aja. Padahal sekarang kita berteman aja tuh, ha? Saya kuliah di UNY itu. Teman dekat saya tuh tak muslim. Punya nama baptis dia. Tapi dia percaya ke saya karena dianggapnya saya ini ustadz orang baik. Percaya dia. Tidak ada biasa-biasa. Itu dilarang ternyata. Apalagi pemimpin yang nasib bapak tergantung di tangannya. Negeri ini tergantung dengan tangannya. Nasib umat Islam tergantung di tangannya. Mau kalian terjemahkan jadi teman setia, tidak apa-apa. Teman setia saja dilarang. Apalagi pemimpin. Gitu jawabannya. Nanti kalau ada yang menyebut seperti, ada juga yang protes dulu. Udah diganti Pak Ustadz. Tidak lagi aulia itu terjemahannya pemimpin. Terserahlah saya bilang. Mau jadi pemimpin, mau jadi teman, terserahlah. Tapi yang pasti teman saja dilarang. Apalagi pemimpin. Kalau teman-teman itu Pak tidak menentukan nasib. Betul nih. Saya dengan Pak Buya Mawardi ini teman dekat nih. Apakah dia nasibnya tergantung dengan nasib saya? Atau nasib saya tergantung dengan nasib dia? Enggak. Itu udah dilarang. Apalagi nasib saya tergantung dengan dia. Dia jadi pemimpin saya. Dia akan atur saya. Dia bisa bunuh saya. Dia bisa usir saya. Dia bisa melakukan macam-macam untuk saya. Karena dia pemimpin saya. Kalau dibawanya saya ke jurang, lalu suruhnya terjun di jurang tuh, mati saya. Kalau teman setia saya tidak ada masalah. Tidak mau saya tidak ikut kamu. Kalau bawa ke jurang situ tidak mau saya. Kan bisa kita menolak. Tapi kalau dia pemimpin saya, dia komandan saya, kamu harus pergi. Dan saya boleh menembak kamu kalau kamu tidak mematuhi peraturan yang dibuat. Akan ngeri. Hah? Maksud saya, walaupun diterjemahkannya aulia itu dengan teman setia, iya tidak apa-apa. Teman setia saja sudah dilarang. Apalagi pemimpin. Teman setia, walaupun setia, tapi dia tidak bisa maksa kita. Kita bisa menolak. Tapi kalau pemimpin tidak bisa menolak, Pak. Tidak bisa. Dia pegang aturan. Dia pegang undang-undang. Dia punya hak yang mengeksekusi. Bisa mengeksekusi, itu aja. Demo kita, lalu dia punya pegangan aturan. Dalam aturan itu boleh memubarkan secara paksa. Ditembaknya, selesai. Habis. Mau ngapa? Maka saya sering sampaikan ke jemaah-jemaah kita di masjid ini, urus surat-surat aturan-aturan mendirikan masjid itu. Mana-mana tahu nasib kita nih, tidak tahu kita. Spanyol itu lebih dari 300 tahun dipimpin oleh dinasti Bani Umayyah. Ya kan? Hebat di situ, luar biasa. Muslim mayoritas. Lalu habis semua. Gara-gara apa? Kepemimpinan diambil oleh orang lain. Lalu mereka buat dua pilihan, kalian pergi atau kalian dibunuh di sini. Apa itu tak mungkin berlaku di Indonesia? Kita belum 100 tahun, Pak. Belum 100 tahun. Kuat dinasti Bani Umayyah situ, sejahtera mereka, sukses mereka situ, bisa membangun peradaban, ilmu pengetahuan tinggi, ekonomi mantap, pintar-pintar mereka. Selesai itu Spanyol itu. Lalu Indonesia bisa enggak? Bisa kalau Bapak lengah, Bapak main-main, Bapak nyantai-nyantai, Bapak jadi pengkhianat, Bapak jadi penjilat, Bapak jual agama-agama Bapak ini, selesai negeri ini. Tunggu aja lah nanti. Semua masjid yang tak ada izin bongkar katanya. Lalu Bapak ngapa? Mau demo, mau mempertahankan diri dengan rame-rame orang, enggak apa-apa. Tembak. Mengapa? Habis. Makanya tidak bisa main-main, itu maksud saya. Maka memilih pemimpin ini penting, Bapak. Tidak bisa. Tidak bisa main-main. Bapak harus paksa jemaah-jemaah Bapak ini untuk memilih pemimpin yang baik nanti. Saya tidak mau sebut nama orang yang mau dipilihkan, tidak mau saya. Tidak boleh itu. Umpamanya saya mencontohkan, pilih Anies, tidak boleh itu contoh, tidak boleh itu. Itu tak boleh tuh, tak boleh tuh. Contoh tuh tak boleh.
Tak boleh tuh. Tak boleh. Tapi yang penting cari pemimpin yang adil. Hah? Tapi contoh. Itu contoh, tak boleh. Tak boleh. Itu contoh yang tak boleh saya sampaikan. Itu maksud saya. Itu contoh tuh tak boleh saya sampaikan. Saya kira ustaznya mengerti aja ini. Itu contoh yang tak boleh saya sampaikan. Paham Bapak? Begitulah cara menyampaikannya, itu maksud saya itu. Supaya tidak dimarahi. Contohnya itu tak boleh saya sampaikan tuh. Apa yang saya sampaikan itu tak boleh sebenarnya itu Pak. Nanti Bapak juga kayak gitu tuh kalau mau contohin juga kayak gitu. Sekarang ini memang harus hati-hati. Saya harus juga hati-hati ngomongnya. Masalahnya saya ini kan pernah dihukum nih, sebagai salah satu tokoh radikal di Riau nih. Diturunkan pangkat saya 1 PNS dari 4C jadi 4B. Ya apa-apa, itu biasa-biasa aja, pangkat-pangkat itu kecil aja masalahnya. Karena gara-gara itu lo kita panik-panik, nyantai aja saya. Mereka bahagia saya diturunkan pangkat, tapi kok enggak ada respon Akbar Rizan tuh, nyantai-nyantai aja dia. Mereka yang tersiksa kan, bukan saya. Tapi kalau saya panik-panik, saya stres, saya melapor-lapor, mereka bahagia. Maka caranya adalah walaupun saya diberi sanksi, saya bagi-bagi aja. Walaupun ada juga tersiksa itu kan. Tapi mereka lebih tersiksa. Apa sebab Akbar Rizan tuh udah dibuat kayak gitu, dia nyantai-nyantai aja, bagi-bagi aja katanya. Saya sampaikan, saya kalau dituduh radikal, tenang saya sebelum. Apa sebab? Karena jemaah masih mau mendengarkan ceramah saya. Tapi kalau saya dituduh koruptor, korupsi, atau umpamanya selingkuh atau berzina, tertangkap, main perempuan, atau tidak lagi itu, habis kartu saya. Tapi kalau masih dituduh radikal, jemaah-jemaah masih oke itu, masih mau dengarkan ceramah saya. Karena orang radikal nampaknya dianggap lebih taat daripada tidak radikal. Pemimpinnya adil tuh barokah. Yang kedua ini perlu juga saya sampaikan karena berhubungan dengan bapak-bapak nih. Kalau 3, 4 tidak usah lagi. Kalau orang kaya tidak usah lagi. Nampak saya orang miskin ini semua. Tapi alimun zahidun ini penting juga. Orang alimnya mesti zuhud. Zuhud itu apa? Tidak mencintai dunia. Lalu dia miskin? Enggak. Banyak ulama-ulama yang kaya-kaya. Sahabat-sahabat Nabi itu sesungguhnya kaya-kaya semua. Tapi mereka zuhud, tidak mencintai dunia, tidak memburu harta, tidak memasukkan hartanya dalam hatinya. Harta itu cuma di genggamannya, kapan-kapan dia bisa lempar, bisa dia tinggalkan, bisa dia taruh, dia berikan kepada orang lain. Harta di genggamannya. Tapi dia tak simpan harta itu dalam hatinya. Zuhud dia tidak memburu kekuasaan, dia tidak memburu tahta. Itulah ulama. Jadi kalau dapat pemimpin yang adil, dapat pula ulama yang zuhud, mantap negeri. Masalahnya ulama kita ini banyak yang hubud dunianya, cinta dunianya banyak. Ada ulama kita yang hubud dunia. Tiba-tiba saya dikirimi oleh seseorang gambar seseorang yang dinyatakan disebut sebagai seorang ulama di Riau ini bertemu dengan salah satu partai, ketua partainya tak Islam. Kan ngeri itu. Cemana di sini, meleset kali. Orang sedang berjuang-juang melawan oligarki, dia bertemu foto-foto dan mendukung pula partai yang salah satu ketuanya adalah orang yang dituduh oligarki itu, dan mendoakan semoga partai ini dicintai umat. Meleset ulama ini satu. Itu saya pikir-pikir apa tujuannya? Pak, ini tujuan dunia nih. Pak, kita nih ya jadi ulama nih ya. Jadi ulama nih ya. Warasatul anbiya, mewarisi para nabi. Mewarisi para nabi. Yang diwarisi dari nabi itu kehormatan satu. Jadi para ulama-ulama ini terhormat, dihormati orang. Tapi di samping itu para ulama ini juga mewarisi resiko para nabi. Apa nih?
Di samping Bapak dihormati oleh jemaah, terhormat Bapak, tapi Bapak juga harus menerima kenyataan, menerima resiko para nabi. Resiko para nabi apa? Kecil tuh dihina tuh Pak. Dibunuh. Para nabi itu dibunuh-bunuh Pak. Nabi Musa alaihissalam itu, kalau tak Allah kasih mukjizat belahnya Laut Merah tuh, selesai Nabi Musa itu. Dia mau lari kemana? Laut terbentang ke depan. Fir'aun dengan pasukannya lengkap dengan senjata sudah datang dengan target membunuh Musa dengan pengikutnya. Andai Allah tak beri jalan keluar dengan terbelahnya Laut Merah, Musa mati. Nabi Muhammad SAW malam dia hijrah. Apa dilakukan oleh orang kafir Quraisy? Mereka bersepakat setiap suku mengirimkan satu pemuda terbaiknya membawa pedang atau tombak, dan setiap pemuda yang terbaik itu mewakili setiap suku itu malam itu mesti ikut serta mencincang tubuh Nabi. Itu sepakatannya malam itu. Apa kenapa tidak satu orang aja bunuh? Supaya nanti kalau satu orang nanti ada pembalasan suku-suku yang lain. Maka supaya tak bisa suku Bani Hashim itu, suku Nabi Muhammad SAW membalas dendam kepada suku tertentu yang membunuh Nabi Muhammad, maka semua suku mesti terlibat. Mesti terlibat malam itu. Umpamanya ada 20 suku, satu suku Nabi Muhammad, lalu 19 suku itu harus mencincang tubuh Nabi Muhammad malam itu, anak muda terbaiknya malam itu. Resikonya mati. Jadi kalau jadi alim itu, ya ambil juga resiko seperti itu. Jangan ambil yang lomak-lomaknya aja. Ini saya sedang ngambil resiko, saya ini harus saya sampaikan. Harus diambil resiko. Kita jadi ulama ini tidak bisa. Jangan ambil yang enak-enak aja. Pas menerima honor amplop, mau kita. Tapi ngomong yang nggak keras sedikit nggak mau. Yang kita sampaikan itu tak boleh nyebut-nyebut nama orang, nama partai, nama kelompok, ras, suku, enggak. Tapi sampaikan aja norma agama, meskipun itu keras. Tapi jangan saya sebut nama partai, jangan sebut nama orang. Saya tidak ada nyebut nama orang ya. Tadi contoh yang tak boleh disebutkan. Itu kan saya memberi contoh aja, contoh yang tak boleh disebutkan gitu. Yang ngajar saya itu ngomong kayak gitu tuh almarhum Kiai Haji Munahar kemarin, yang saya undang dia ke MUI Kota, ketua MUI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, saya undang. Caranya ngomongin kayak gitu katanya. Tidak boleh tuh, contohnya tak boleh saya sebutkan katanya. Contohnya gitu, tapi itu tak boleh saya sebutkan katanya. Jadi resiko ustadz-ustadz, resiko alim ulama harus diambil juga. Jangan yang enak-enaknya aja. Pas makan minta kepala kambing, taruh depannya. Tapi pas nanti ada masalah di kampung tuh dia lari duluan. Tidak bisa, dia harus di depan. Bersama dengan pemimpin tadi itu, dia harus di depan. Pasang badan untuk menjaga umat dan kepentingan agama ini. Harus di depan berdiri Pak, harus diambil resiko. Jangan yang enak-enak aja. Jangan yang enak-enak aja diambil, itu maksud saya. Kalau mau berkah negeri ini, dapat pemimpin yang adil, dapat pula ulamanya zuhud. Mantap negeri, dapat dua kriteria. Masalah negeri kita ini kedua-duanya payah dapatnya sekarang. Pemimpin yang adil tak ada pula banyak dapatnya, ulama yang zuhud tak pula banyak. Itu masalahnya. Ulama itu kan dibagi dua oleh Imam Ghazali kan. Ulama dunia, ulama akhirat. Ulama ulama baik. Dalam Al-Quran juga dibagi dua. Ulama Bani Israel, satu disebut dalam Quran itu, satu lagi innama yahsallah min ibadihi al-ulama. Apa kerjanya ulama Bani Israel? Yuharrifunal kalim ammawadi'i. Dia ganti-ganti hukum tuh. Haram, ini haram nih. Tapi kalau saya sampaikan haram, ini saya bisa dicopot jabatan saya nih. Halal aja, dia bilang halal. Itu kerjanya ulama Bani Israel, ulama terkutuk tuh. Kalau saya bilang halal, saya tak dapat apa-apa nih. Haram aja lah. Itu kerjanya ulama Bani Israel, ulama Bani Israel. Jadi kalau ada orang, kalau dia ingin cari dunianya, dia rela
mengubah itu ulama Bani Israel. Ulama innama yahsallahu min ibadihi al ulama innama yahsallaha min ibadihi al ulama itu tidak ada tuh haram ya haram, halal ya halal, tak boleh ya tak boleh, walaupun risikonya dia harus tanggung. Ulama-ulama besar itu Pak, risikonya diusir. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berisiko semua. Tidak ada ulama-ulama itu yang ongkang-ongkang kaki, tidak ada. Kalau mau menjadi ulama warasatul anbiya, karena ulama itu mesti menerima dua warisan ini, otomatis dia menerima warisan kehormatan, karena para nabi itu terhormat, dihormati oleh pengikutnya seperti bapak-bapak, dihormati oleh jamaah, dan juga harus terima risiko bahwa para ulama itu dibenci oleh lawan-lawannya, bahkan risikonya sampai dibunuh. Maka jangan heran ulama-ulama di penjara-penjara itu biasa. Itu risiko yang harus ditanggung. Kalau enggak ya enggak usah jadi ulama. Jangan ngaku-ngaku ulama. Ini pangkal nama buat kiai-kiai, buya-buya. Perangai seperti ulama Bani Israel itu kan meleset.